Selamat malam, saya Valentina Boro Tampu-Bolon dari kelas Mekatronika Malam. Akan mempresentasikan makalah mengenai Learning to See in the Dark. Imaging dalam cahaya yang redup sangat menantang karena jumlah fotonnya yang rendah dan SLR-nya yang rendah. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar 1 yang menggunakan ISO 8000. Di sini dia hanya nampak kegelapan saja. Sedangkan ISO yang 409600 agak terang namun samar. Sedangkan hasil dari datanya yang gambar C tentunya sangat jelas ya. ISO tinggi di sini dapat digunakan untuk meningkatkan kecerahan, tetapi juga memperkuat noise atau kebisingan. Post processing seperti sebagai skala atau histogram peregangan dapat secara diterapkan, tetapi ini tidak menyesuaikan dengan rendahnya rasio SNR atau signal to noise karena rendahnya nilai fotonnya. Ada yang fisikalnya untuk meningkatkan SNR dalam cahaya rendah. Ada juga yang memperpanjang waktu pemaparan dan menggunakan mesh. Tapi masing-masing ISO tersebut memiliki kelemahan karakteristiknya sendiri. Misalnya meningkatkan waktu pencahayaan dapat menyebabkan keburaman karena goyangnya kamera atau gerakan objek. Gambar 1 tersebut yang sebelumnya mengilustrasikan bahwa pengaturannya lingkungan yang sangat gelap. Waktu pencahayaannya diatur ke 1/30 detik. Pada ISO 8000 yang gambar pertama, umumnya dianggap tinggi ISO tersebut. Namun, kamera menghasilkan gambar pada dasarnya yang pada dasarnya hitam meskipun sensitivitasnya cahayanya tinggi dari full frame Sony sensor. Sedangkan pada ISO 409600 yang pada gambar yang kedua, yang jauh di luar jangkauan kebanyakan kamera, konten pemandangan dapat dilihat, tetapi gambarnya masih redup, noise dan warnanya terdistorsi. Pada makalah ini mereka mengusulkan pipa pengolahan citra yang baru, yaitu dengan tantangan dari ekstrim cahaya yang rendah, pipa dilatih end-to-end untuk menghindari kebisingan, amplifikasi, dan akumulasi kesalahan yang menjadi ciri kamera tradisional pro pipa dalam masa-masa sebelumnya. Kebanyakan metode yang ada untuk memproses cahaya yang rendah. Sebelumnya pemrosesan komputasi gambar cahaya yang rendah ini untuk melihat cahaya pada cahaya yang gelap. Mereka memberikan juga literatur untuk kita baca sebelum kita membahas metode-metode yang ada tersebut, seperti image denoising, lalu low light image enhancement, noisy image dataset. Ketiga hal berikut dapat kita baca sebagai literatur untuk makalah tersebut. Di sini mereka mengumpulkan data-data yang dapat dilihat dalam gelap. Dikatakan juga set in the dark. Set datanya berisi 5094 gambar exposure pendek yang mentah, masing-masing dengan referensi exposure panjang yang sesuai. Sebagai contoh, mereka mengumpulkan urutan pendek paparan usia
untuk mengevaluasi meledaknya denoising, metode denoising tersebut. Ini contohnya. Contoh dataset SID. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan contoh gambar dari dataset SID. Dataset ini dapat isinya terdapat gambar indoor maupun outdoor yang umumnya ditangkap pada malam hari, pada kegelapan tentunya, di bawah cahaya bulan ataupun penerangan jalan. Di sini dikatakan penerangan di kamera di dalam luar adegan ini umumnya antara 0,2 lux dan 5 lux. Sedangkan untuk gambar yang di dalam ruangan, penerangan yang diatur yaitu umumnya antara 0,03 lux hingga 0,3 lux. Sungguh angka yang jauh jika dibandingkan dengan yang di luar ruangan. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, people line. Setelah mendapatkan data mentah dari sensor pencitraan, yaitu gambar yang telah ditangkap tadi, terdapat jalur-jalur pemrosesan gambar tersebut. Yang pada tabel ini, yang pertama yaitu yang tradisional. Dapat kita lihat urutan tradisional dari raw, white balance, demosaic, denoise or sharpen, color space conversion, gamma correction, sehingga keluarlah output yang dapat kita terima. Sedangkan yang kedua ini yaitu pipa L3. Dapat kita lihat. Berikut adalah pemrosesan gambarnya sehingga keluarlah output. Dan yang ketiga yaitu struktur pipa burst. Jalur-jalur pemrosesan gambar yang tradisional sering disetel untuk kamera tertentu untuk menggunakan koleksi besar, linear, dan belajar. Untuk L3 juga bisa. Menyaring untuk mendekati kompleks non-linear pipa ditemukan di konsumen modern. Namun, tidak pipa tradisional maupun L3, tidak satu pun yang berhasil menangani cepatnya pencitraan cahaya sebuah pencitraan cahaya yang rendah. Seperti mereka tidak mampu untuk menangani parah sangat seperti tidak satupun baik tradisional baik pipa L3 mampu menangani dengan cepat pencitraan cahaya yang rendah. Keduanya belum mampu menangani rendahnya SNR tersebut. Situ dijelaskan bahwa sebuah ledakan pencitraan pipa untuk smartphone kamera. Metode ini dapat menghasilkan baik hasil dan menyelaraskan dan kemampuan beberapa gambar, tapi memperkenalkan suatu tertentu tingkat kompleksitas, misalnya karena kebutuhan untuk padatnya estimasi dan mungkin tidak mudah meluas ke video yang menangkap, misalnya karena penggunaan beruntung pencitraan. Pada penelitian yang telah mereka lakukan mengenai hasil kualitatif dan eksperimen persepsi, perbandingan dengan pipa tradisional. Garis dasar awal kami yaitu jalur pemrosesan kamera tradisional dengan amplifikasi sebelum kuantitisasi, di mana mereka menggunakan rasio amplifikasi yang sama dengan diberikan kepada pipa yang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu perbandingan dengan denoising dan pemrosesan burst. Langkah natural berikutnya yaitu menerapkan algoritma denoising yang ada untuk output dari pipa tradisional. Pada tabel tersebut, tabel 3 yaitu
melaporkan keakuratan yang pada baris pertama disajikan dalam hal dari puncak sinyal to noise ratio atau PSNR dan struktural kesamaan atau SSIM. Struktur jaringannya, mereka mulai membandingkan net arsitektur kerja, yaitu pada gambar ini terdapat CAN dan UNet. Jika mereka menggunakan struktur CAN, yaitu yang terdapat pada gambar A, dapat dilihat bahwa warnanya tidak pulih benar. Sedangkan pada gambar yang B, menggunakan UNet, warnanya terkontrol dan rinci. Pada intinya, penelitian ini tidak membahas pemetaan nada HDR. Data set SID terbatas karena tidak mengandung manusia dan objek dinamis. Dan juga keterbatasan lain dari pipa yang disajikan adalah bahwa para rasio amplifikasi harus dipilih secara eksternal. Ini akan menjadi berguna untuk menyimpulkan rasio amplifikasi yang baik dari input, mirip dengan auto ISO. Selanjutnya, saat ini mereka berasumsi bahwa jaringan khusus dilatih untuk sensor kamera tertentu. Semoga kedepannya mereka bisa menghasilkan perbaikan yang lebih baik lagi dan lebih lanjut dalam gambar berkualitas. Sekian dari presentasi saya.